Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Desa Putri Eka Chandrawati Arsini dengan NIM 19130309. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai LKM 10, mata kuliah praktikum kimia organik. Yang pertama, sebutkan gugus fungsi yang terdapat dalam karbohidrat. Nah, gugusnya terdiri dari gugus aldehid, gugus ketosa, yang mana gambar dari struktur dari karbohidrat dapat kalian lihat pada slide. Selanjutnya, nomor 2, tuliskan rumus umum karbohidrat. Karbohidrat mengandung gugus fungsi karbonil sebagai aldehid atau keton dan banyak gugus hidroksil. Pada awalnya, istilah karbohidrat dipakai sebagai golongan senyawa yang mempunyai rumus CH2ON, yaitu senyawa-senyawa yang N atom karbonnya tampak terdehidrasi oleh N molekul air. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Apa perbedaan glukosa dan fruktosa? Nah, perbedaan glukosa dan fruktosa dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama adalah perbedaan struktur. Dapat kita lihat di slide, antara struktur glukosa dan fruktosa ini memiliki perbedaan. Yang kedua itu adalah perbedaan berdasarkan metabolisme. Meskipun sama-sama jenis gula, namun fruktosa dan glukosa memiliki jalur metabolisme yang berbeda di dalam tubuh. Hal ini dikarenakan fruktosa tidak mengalir ke dalam darah manusia. Dengan begitu, akan membuat kadar gula menjadi lebih stabil, di mana nantinya fruktosa akan masuk ke dalam hati dan selanjutnya akan diproses di dalam organ tersebut. Sedangkan untuk glukosa sendiri disalurkan di dalam darah, sehingga nantinya akan disimpan di dalam sel hati dan juga sel otot. Kemudian perbedaan fungsi. Jika dilihat dari segi manfaat, maka jenis gula ini pun juga memiliki fungsi yang berbeda. Untuk glukosa sendiri dapat berfungsi sebagai sumber energi. Hal ini dikarenakan glukosa merupakan bahan bakar utama di dalam sistem biologis. Sehingga senyawa ini pun akan digunakan sebagai sumber energi utama bagi makhluk hidup di dunia, mulai dari bakteri hingga manusia. Glukosa juga memiliki peran di dalam respirasi aerobik dan anaerobik. Perbedaan dengan glukosa yang mampu untuk menghasilkan energi, maka fruktosa ini memiliki fungsi mampu untuk mengendalikan kadar gula di dalam darah. Dengan kemampuannya untuk mengawasi kadar gula darah, sehingga tidak melonjak secara signifikan. Hal ini dikarenakan gula memiliki potensi untuk menaikkan kadar gula di dalam darah. Nomor 4, sebutkan salah satu disakarida dan tulis rumus strukturnya. Salah satunya adalah sukrosa. Sukrosa atau gula yang kita kenal sehari-hari, baik yang berasal dari tebu maupun dari bit. Selain pada tebu dan bit, sukrosa terdapat pula pada tumbuhan lain, misalnya dalam buah nanas dan wortel. Dengan pencernaan atau hidrolisis sukrosa akan terpecah menghasilkan glukosa dan fruktosa, yang disebut gula invert. Nah, untuk strukturnya sendiri bisa dilihat pada slide. Soal nomor 5, apa perbedaan sukrosa dan laktosa? Sukrosa dan laktosa tergolong karbohidrat di sakarida namun dengan penyusun yang berbeda, yaitu sukrosa tersusun dari molekul glukosa, gula aldosa dan fruktosa, gula ketosa, melalui ikatan glikosidik yang biasa ditemukan pada tanaman atau buah. Sedangkan laktosa tersusun dari galaktosa dan glukosa di mana D-glukosa dan D-galaktosa bergabung dalam hubungan beta 1,4 glikosidik di laktosa yang biasa ditemukan dalam susu. Dari segi rasa, laktosa memiliki rasa manis yang lebih rendah dibandingkan dengan sukrosa. Nomor 6, tuliskan langkah-langkah isolasi pati dari umbi porang dan tentukan bahwa hasil isolasi itu positif. Yang pertama itu ada analisis kadar oksalat metode volumetri, yang mana pada analisis ini, yang pertama itu sampel ditimbang 2 gram, kemudian ditambahkan 190 ml aquades dan 10 ml HCl 6 molar ke dalam beker gelas. Larutan dipanaskan dengan water bath dalam suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian didinginkan. Larutan diencerkan dengan aquades hingga volume 200 ml, kemudian difiltrasi sehingga diperoleh filtrat. Filtrat dibagi menjadi dua, masing-masing 125 ml. Kemudian ditambahkan 4 tetes indikator metil merah.
Masing-masing filtrat ditambahkan dengan amonium hidroksida hingga terjadi perubahan warna dari pink menjadi kuning. Dilanjutkan dengan pemanasan hingga suhunya mencapai 90 derajat Celcius. Kemudian didinginkan dan difiltrasi hingga diperoleh filtrat. Filtrat dipanaskan kembali hingga suhunya 90 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan 10 ml CaCl5% sambil diaduk dengan magnetic stirrer selama 3 menit. Selanjutnya, didiamkan pada suhu 5 derajat Celcius selama semalam. Masing-masing filtrat disentrifuge selama 30 menit hingga supernatan dan endapannya terpisah. Kemudian endapan dilarutkan dengan 10 ml H2SO4 20% sehingga diperoleh 10 ml filtrat. Kedua bagian filtrat masing-masing 10 ml dicampur dan diencerkan dengan aqueous hingga volumenya 300 ml. Diambil 125 ml filtrat yang telah diencerkan, kemudian dipanaskan hingga hampir mendidih. Selanjutnya, filtrat langsung dititrasi dalam keadaan panas dengan KMNO4 0,05 molar yang telah distandarisasi hingga terbentuk warna pink yang tidak hilang setelah 30 detik. Selanjutnya ada analisis derajat putih. Nah, analisis derajat putih ini dilakukan dengan cara pengukuran warna tepung porang dilakukan dengan menggunakan alat color reader. Pada alat ini, nilai L, A, dan B dari hasil pengukuran diperoleh nilai L, A, dan B, sehingga derajat putih dapat ditentukan dengan rumus yang ada pada slide. Sebelum mulai pengukuran, dilakukan standarisasi dengan diukur warna putih pada barium sulfat. Soal nomor 7, jelaskan prinsip uji iodium. Prinsip uji ini digunakan reagen iodin. Penambahan iodium pada suatu polisakarida akan menyebabkan terbentuknya kompleks adsorpsi berwarna spesifik. Amilum atau pati dengan iodium menghasilkan warna biru. Warna biru yang dihasilkan diperkirakan adalah hasil dari ikatan kompleks antara amilum dengan iodin. Sewaktu amilum yang telah ditetesi iodin kemudian dipanaskan, warna yang dihasilkan sebagai hasil dari reaksi yang positif akan menghilang. Dan sewaktu didinginkan, warna biru akan muncul kembali. Di dalam amilum sendiri, terdiri dari dua macam amilum, yaitu amilosa yang tidak larut dalam air dingin dan amilopektin yang larut dalam air dingin. Ketika amilum dilarutkan dalam air, amilosa akan membentuk micelles, yaitu molekul-molekul yang bergerombol dan tidak kasat mata, karena hanya pada tingkat molekuler. Selanjutnya, soal nomor 8, tuliskan reaksi uji Molis. Nah, reaksi uji Molis sudah saya gambarkan pada slide, bisa dicermati bersama. Kemudian nomor 9, apa perbedaan reaksi Fehling dan Benedict? Terdapat perbedaan dengan larutan Fehling yang bekerja pada basa kuat karena mengandung kalium hidroksida, sedangkan dalam larutan Benedict hanya terdapat natrium karbonat sehingga tidak terlalu basa. Hasil positif yang ditunjukkan dari uji ini adalah terbentuk endapan berwarna merah bata yang tidak larut. 10. Tuliskan kemungkinan reaksi karbohidrat dihidrolisis dengan asam. Ketika suatu karbohidrat, misalnya sukrosa, dihidrolisis dengan suatu asam, HCl atau H2SO4, kemungkinan reaksi yang terjadi adalah reaksi dehidrasi. Asam akan menghilangkan air dari gula dalam reaksi eksoterm, melepaskan panas, uap, dan gas sulfur oksida. Ketika karbohidrat kehilangan air dari molekulnya, pada dasarnya yang tertinggal adalah unsur karbon. Berikut merupakan reaksinya. C12H22O11 ditambah H2SO4 akan menjadi 12C tambah 11H2O tambah campuran air dan asam. 11. Apa perbedaan hidrolisis pati dengan enzim dan asam? Hidrolisis pati dengan enzim. Pada proses ini, enzim berfungsi dalam mengkatalisis proses hidrolisis pati untuk menghasilkan molekul lebih sederhana, seperti glukosa, maltosa, dan dextrin. Proses hidrolisa pati tersebut dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu gelatinisasi, likuifikasi, dan sakarifikasi.
Untuk hidrolisipati dengan asam, hidrolisipati menggunakan asam memerlukan suhu yang tinggi, yaitu antara 140 hingga 160 derajat Celcius. Asam menghasilkan ion H+, dan berikatan dengan H2O membentuk H3O+, akan memecah ikatan gilosidik pada amilosa maupun amilopektin sehingga membentuk monomer-monomer sederhana. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mia et al. Pada tahun 2017, rendemen gula cair hasil hidrolisis pati jagung manis secara enzimatis lebih besar dibandingkan dengan rendemen gula cair hasil hidrolisis pati jagung manis secara asam. Rendemen gula cair hasil hidrolisis secara enzimatis tertinggi sebesar 91,73% pada volume enzim 42 μl. Sedangkan rendemen gula cair hasil hidrolisis secara asam sebesar 78,55% pada konsentrasi HCl1 normal. Gula cair hasil hidrolisis secara enzimatis memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan gula cair hasil hidrolisis secara asam. Dilihat dari parameter kadar air, kadar abu, kadar gula prereduksi, dan kandungan energinya. Nomor 12, pati ditambahkan saliva dan dipanaskan sampai mendidih. Masihkah saliva bekerja? Penambahan saliva berfungsi untuk menghidrolisis ikatan 1,4 alpha-D-glukosa pada cabang sebelah luar, menghasilkan D-glukosa, sejumlah kecil maltose, dan suatu inti yang tahan hidrolisa yang disebut limit dextrin. Jika dipanaskan sampai air mendidih, enzim bisa rusak sehingga proses hidrolisis akan terganggu. 13. Jelaskan prinsip uji Osazon. Uji Osazon pada umumnya digunakan untuk mengamati perbedaan yang spesifik bagi setiap karbohidrat melalui penampang endapan yang dihasilkan. Semua karbohidrat yang mempunyai gugus aldehida atau keton bebas untuk membentuk osazon bila dipanaskan dengan fenilhidrazin berlebih. Osazon yang terbentuk mempunyai bentuk kristal dan titik lebur yang berbeda sesuai dengan jenis karbohidrat yang diuji. Jadi pada prinsipnya, uji Osazon digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat dan salah satu cara untuk membedakan monosakarida. Adapun langkah uji Osazon yaitu pertama, sebanyak 5 ml larutan glukosa 1% dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan reaksi Osazon. Selanjutnya, amati pembentukan kristal di bawah mikroskop dan catat hasilnya. Lalu prosedur pengujian yang sama dilakukan untuk larutan uji fruktosa 1%, sukrosa 1%, laktosa 1%, maltosa 1%, dan pati 1%. 14. Jelaskan langkah-langkah untuk mengamati kristal pada percobaan karbohidrat. Langkah yang pertama adalah ke dalam 5 ml larutan koloid pati dan 5 ml larutan koloid pati yang sudah dihidrolisis, masukkan 3 ml reagen fenilhidrazin dan asam asetat glasial 1 ml. Aduk dan panaskan dalam penangas air. Amati warna dan bentuk kristal yang terjadi di bawah mikroskop. Soal nomor 15. Zat-zat apa yang biasa menghambat terbentuknya kristal pada uji Osazon? Zat yang biasa menghambat terbentuknya kristal pada uji Osazon adalah karbohidrat dengan gugus aldehid atau keton yang tidak bebas. Hal ini terjadi pada senyawa sukrosa sehingga kristal Osazon tidak dapat terbentuk. 16. Jelaskan metode penelitian isolasi dan analisis glukomanan dari porang. Lihat jurnal yang diberikan. Berdasarkan jurnal, bahan penelitian itu ada umbi porang, N-heksana, aquades, jeruk nipis, kapur sirih, NH4Cl, petroleum ether, H2SO4, Na2SO4, HGO, NaOH, Na2S2O3, HCl, pereaksi antron, indikator metil jingga, asam borat. Untuk alatnya ada FTIR, spektrofotometer visible, Sohlet, labu Kedal, Beker glass, Erlenmeyer, pipet volume, dan botol timbang, yang mana keseluruhan bahan penelitian dan alat penelitian dapat dilihat gambarnya pada slide. Kemudian ada identifikasi glukomanat.
Identifikasi glukomanan ditentukan menggunakan instrumen Fourier Transform Infrared atau FTIR dengan menentukan gugus spesifik dari glukomanat umbi porang. Nah, selanjutnya itu ada uji makronutrien glukomanan. Uji karakteristik glukomanan dilihat dari analisa kadar air, lemak, protein, serat, dan karbohidrat. Yang pertama ada kadar air. Ditimbang seksama 1 gram glukomanan dan diletakkan di dalam krus yang telah diketahui beratnya. Kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah itu didinginkan dalam desikator, selanjutnya ditimbang sampai berat tetap. Kemudian uji kadar lemak. Ditimbang seksama 2 gram bahan yang telah dihaluskan. Kemudian dicampur dengan pasir yang telah dipijarkan selama sebanyak 8 gram dan dimasukkan ke dalam tabung ekstraksi sohlet. Dialirkan air pendingin melalui kondensor. Tabung ekstraksi dipanaskan pada alat sohlet dengan pelarut ether secukupnya selama 4 jam. Setelah residu dalam tabung diaduk, ekstraksi dilanjutkan lagi selama 2 jam dengan pelarut yang sama. Petroleum ether yang telah mengandung lemak dipindahkan ke dalam botol timbang yang bersih dan diketahui beratnya. Kemudian diuapkan dengan penangas air sampai agak pekat. Pengeringan diteruskan dalam oven 100 derajat Celcius sampai berat konstan. Berat residu dalam botol ditimbang dinyatakan sebagai berat lemak. Selanjutnya ada kadar protein. Sebanyak 10 gram sampel dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan diencerkan dengan Aquades sampai tanda batas. 10 ml larutan tersebut dimasukkan ke dalam labu jedal 500 ml dan ditambahkan 10 ml H2SO4 pekat. Kemudian ditambahkan 5 gram campuran Na2SO4 HgO dengan komposisi 20:1 untuk katalisator. Didihkan sampai jernih dan dilanjutkan pendidihan selama 30 menit. Setelah dingin ditambahkan 140 ml Aquades dan 35 ml larutan NaOH Na2S2O3. Selanjutnya dilakukan destilasi dengan cara destilat ditambung sebanyak 100 ml dalam Erlenmeyer yang berisi 25 ml larutan jenuh asam borat dan indikator metil merah. Dilakukan titrasi dengan HCl 0,02 normal. Dihitung normal total atau persen protein. Selanjutnya ada kadar serat. Sebanyak 2 gram bahan kering dan diekstraksi lemaknya dengan sohlet. Kemudian dipindahkan ke dalam Erlenmeyer 600 ml. Ditambahkan 200 ml H2SO4 0,22 normal dan ditutup dengan pendingin balik. Didihkan selama 30 menit. Suspensi disaring menggunakan kertas saring, kemudian residu dalam kertas saring dicuci dengan Aquades mendidih sampai tidak bersifat asam. Diuji dengan kertas lakmus. Selanjutnya residu dipindahkan dari kertas saring ke dalam Erlenmeyer dan dicuci dengan NaOH 0,313 normal sebanyak 200 ml. Didihkan dengan pendingin balik selama 30 menit. Lalu disaring dengan kertas saring yang diketahui beratnya sambil dicuci dengan K2SO4 10%. Kemudian dicuci lagi dengan Aquades mendidih dan 15 ml alkohol 95%. Yang terakhir itu ada kadar karbohidrat metode Antron. Penetapan kadar karbohidrat dengan menambahkan 1 ml larutan ekstrak sampel konsentrasi 0,2 mg per mililiter dengan 5 ml per reaksi Antron di dalam lemari asam. Kemudian tutup tabung dan gojok larutan agar tercampur rata. Larutan kemudian dipanaskan di atas water bath dengan suhu 100 derajat Celcius selama 12 menit. Setelah itu didinginkan dan ditunggu hingga OT yang didapat sebelumnya. Kemudian larutan dibaca absorbansinya di spektrofotometer. Visible pada panjang gelombang maksimal didapatkan 623,8 nanometer. Selanjutnya soal nomor 17. Jelaskan metodologi yang dilakukan untuk fortifikasi zat besi dengan menambahkan senyawa besi ke dalam makanan menggunakan gel dari glukomanan. Lihat jurnal yang diberikan. Dalam penelitian ini, 7 jenis matriks dibuat menggunakan basa glukomanan atau alginat dalam 2 larutan gelasi, yaitu etanol dan CaCl2.
Manik-manik dari matriks kedua, ketiga, dan keempat dibuat dengan menjatuhkan larutan ke dalam larutan CaCl2 dengan komposisi 0,2 molar 150 mili. Butir kelima diteteskan dalam larutan etanol diikuti dengan perendaman dalam larutan CaCl2. Butir keenam diteteskan ke dalam dua larutan yaitu 150 mili CaCl2 dan larutan etanol secara berurutan. Sementara itu, manik-manik ketujuh digelatasi dalam larutan etanol. Semua manik-manik disaring untuk mendapatkan manik-manik basah segar. Setelah dievaluasi untuk ukuran, manik-manik basah dikeringkan dengan oven pada 60 derajat Celcius selama 24 jam sebelum menjalani analisis lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait LKN 10. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harmoni. Terima kasih.